Selamat Natal. Haleluya, diberkati. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak. Terima kasih. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh merayakan bersama-sama jemaat-Mu Alpha Center di tempat ini ya Tuhan. Untuk merayakan kebesaran-Mu, merayakan kehadiran-Mu ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kau juga berkati buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini ya Yesus. Engkau menuntun setiap langkah mereka sehingga selamat di tempat ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati buat saudara kami yang karena dengan keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, dan kuasa darah-Mu bilur-bilur menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kau berkati, Kau sucikan, Kau kuduskan ruangan ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang punya acara di tempat ini ya Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, semua sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan, segala keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan glory. Glory, glory, haleluya. Mari sama-sama kita akan pujikan ini dengan sepenuh hati-Mu, bahwa Dia Tuhan kita, Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, gloria. Glory, glory, haleluya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Kita akan sambil pujikan ini. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Haleluya. Haleluya. Kamu wanita saja, kamu wanita saja katakan glory, gloria. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kaum pria, pujikan ini glory, gloria. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Semuanya pujikan ini. Glory, gloria. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, Angkat tanganmu, glory. angkat suaramu, lambaikan tanganmu, katakan Glory, haleluya. Haleluya. Puji. lebih tinggi lagi, katakan Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. sekali lagi. Haleluya. Puji. Glory, glory, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan dari dahsyat. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Wow. Berkuasa, berdaun. Katakan dia raja. Engkau Haleluya. raja. Berkuasa. Berkuasa, berdaulat. Katakan dia raja. Engkau raja. Berkuasa. Katakan Berkuasa, berdaulat. Engkau sekali lagi, raja. sekali katakan berkuasa. Yes. Berkuasa, berdaulat. Engkau raja. Glory, glory, katakan Glory, glory, haleluya. 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 Glory, Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi pujikan glory, gloria. Oh. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji namamu sekarang ini ya Tuhan. Kami siap memuliakan nama Engkau ya Yesus. Kami siap meninggikan namamu. Haleluya. Yang siap, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Lambaikan tangannya yang siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Dialah terangnya yang ajaib. Amin. Yang datang ke dunia, yang hidup. Amin. Menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Katakan dari segenap suku, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, ketuk suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. suara haleluya. Haleluya. Sama-sama kita akan buktikan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku. Dari segenap suku dan bangsa, Oh haleluya. berdiri di hadapan tata anak Satu suara suara, menyatakan. One, two, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Haleluya. Pujian pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Keselamatan bagi Dia. Keselamatan bagi Dia. Keselamatan bagi Dia. Wow. Keselamatan bagi Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian katakan. pujian dan kekuatan, Haleluya. hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia Sekali lagi katakan, selamanya. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan dan kita tetap berdiri. Haleluya. Bapa, Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu menyertai kami. Dan kami akan memuji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Sama-sama katakan, Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel.
buat Tuhan Allah kita, bahwa Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Engkau besertaku. Yes. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun ya Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kesesakan di dalam setiap keadaan, Engkau selalu menyertai kami
menyertai kami Yesus. Oh, oh, oh. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan bagi kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau kuatkan Aku bertahan. angkat tanganmu Kau bahwa Tuhan menyertai engkau. Angkat tanganmu, rasakan bahwa Tuhan memberikan penyertaan dimanapun dalam saat keadaan. Tuhan, Engkau Allah iman, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan buktikan kesetiaan. kesetiaan-Mu Engkau sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan Waktu dan tempat saya serahkan Bapak kembali. Haleluya. Kau buktikan Kesetiaan. kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah Immanuel. Penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini setiap kami yang hadir, kami sedang membuka hati kami untuk menerima penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Kami menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi hidup kami. Kondisi dunia sedang tidak menentu. Kami tidak tahu arahnya mau kemana. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami hari ini boleh memperingati Natal dan kami akan menutup tahun 2020 ini dengan satu iman dan pengharapan kami bahwa kami punya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan, kami punya Allah Immanuel yang menyertai kami, yang menyertai kami dalam segala keadaan kami. Baik dalam keadaan normal maupun dalam situasi pandemi. Satu hal yang kami tahu, penyertaan Tuhan ada dalam setiap keadaan kami. Sebab itu kami siapkan hati kami pagi ini Tuhan untuk terima firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, bahkan berbicara kepada setiap hati yang sudah dilembutkan. Hati yang haus akan Tuhan. Semua kami percaya pulang dari tempat ini, kami akan membawa sukacita yang besar daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah hati kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Haleluya. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya, dan keluarga Alpha Center, dan mulai dari Gembala dan Pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Penyertaan Tuhan dalam segala keadaan kita. Amin. Haleluya. Ini tema kita di
Natal kali ini. Nah, saudaraku, saya akan mulai dengan ini. Sebagian besar orang mengenal Natal itu sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Semua tahu bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya makna Natal bagi orang percaya? Ya. Apakah Natal itu bicara tentang baju baru? Apakah Natal itu bicara tentang di rumah harus ada makan? Ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Saya sebut kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini sekali lagi dengan suara yang keras ya. Matius 1 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Sebelum duduk, kasih tahu sama kanan kirinya, Allah menyertai kita, gitu ya. Allah menyertai kita. Amin. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, sesungguhnya Natal itu berbicara tentang perubahan musim. Mari katakan sama-sama. Natal berbicara tentang perubahan musim. 2, 3. Amin. Ada satu perubahan musim dalam kehidupan orang percaya. Ya, saudaraku, sejarah Alkitab mencatat ada waktu kurang lebih 400 tahun. Ya, Alkitab mencatat ada masa yang disebut dengan masa diam atau masa silent. Ya, saudara harus mengerti antara Maleaki sampai Perjanjian Baru itu tengah-tengahnya ada kertas kosong ya. Kalau Anda lihat, itu sebenarnya antara terakhir Tuhan bicara di Maleaki dan masuk Injil Matius itu bicara tentang kelahiran Yesus, itu ada jeda selama 400 tahun. Ya, Anda bisa bayangkan selama 400 tahun, ya, bilang sama-sama, selama 400 tahun Tuhan diam. Sekali lagi, selama 400 tahun Tuhan diam. Saudaraku, sebelum Yesus datang ke dunia ini, ada masa yang disebut dengan Tuhan itu berdiam. Jadi pada waktu itu tidak ada malaikat, tidak ada penampakan, tidak ada suara Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak pernah dengar, tidak pernah lihat akan penglihatan selama 400 tahun. Ya. Jadi pada waktu itu Tuhan biarkan umatnya itu berjalan menurut kemauannya sendiri. Ini seperti seorang papa yang sudah nggak tahu mau bilang apa sama anaknya. Dikasih tahu suruh tobat, tidak mau tobat. Dikasih tahu suruh berubah, tidak mau berubah. Lalu papanya berkata gini, sudah up to you. Kamu mau lakukan, lakukan. Kamu mau jungkir balik, silakan. Dan Tuhan itu diam. Selama berapa? 400 tahun. Anda bisa bayangkan, saudara ya, apa rasanya, bagaimana rasanya 400 tahun kita nggak pernah ngerasain Tuhan itu menyertai kita. Ada yang tahu rasanya kalau tanpa Tuhan? Rasanya hidup tanpa Tuhan bagaimana? Apa? Oh, hampa. Wih, keren juga, hampa. Apalagi yang lain? Garing. Wih, mantap. Garing dan hampa. Ya, satu ruang hampa ada basah-basah dikit, yang dua garing. Apalagi kan tanpa Tuhan? Apa? Ketimpa. Pak? Tanpa arah. Ya, suka hati ya, ke sana kemari. Ada lagi yang lain? Anda bisa mendefinisikan apa itu artinya hidup tanpa Tuhan, saudaraku ya. Nah, itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara untuk lihat apa makna Natal bagi orang percaya. Anak-anak, tolong handphonenya
ditaruh dulu, kita fokus dengan firman Tuhan. Oke? Oke? Oke, saya tahu anak-anak muda, anak-anak remaja pegang handphone semuanya, tapi ngapain Anda kesini kalau nggak dengar firman Tuhan, betul ya? Oke, sekarang handphonenya ditaruh dulu, kita dengarkan firman Tuhan sama-sama, supaya pulang kita bisa dapat berkat Natal sama-sama. Yang setuju katakan amin dengan suara kencang. Amin, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Ya, apa makna Natal? Supaya saudara pulang dari tempat ini, engkau boleh terima berkatnya. Amin. Saya percaya anak-anak kecil, bukan anak-anak yang bodoh, katakan amin. Tapi anak-anak kecil adalah anak-anak yang punya potensi besar, amin. Saya bisa berdiri hari ini karena sebuah peristiwa yang terjadi ketika saya masih kecil di sekolah minggu. Saya di sekolah minggu lihat ada seorang pendeta, bagikan firman Tuhan, ajari orang untuk mengenal Tuhan. Saat itu terbersit dalam pikiran saya mau jadi hamba Tuhan. Dan tidak pernah saya bayangkan bahwa saya berdiri di sini jadi hamba Tuhan. Tapi itu semua terjadi ketika saya mulai dari anak-anak. Sebab itu di tempat ini kami sangat peduli dengan anak-anak. Sekolah minggu kita adalah sekolah minggu yang begitu concern dengan anak-anak. Kita bahkan punya School of Life, tujuannya adalah supaya dari anak-anak kita itu boleh hidup dengan tujuan. Hidup dengan arah yang jelas. Tidak seperti generasi sebelum Yesus lahir, di mana mereka hidup tanpa arah. Amin. Apa makna Natal bagi kita semuanya? Alkitab berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan ini pesan Tuhan, ya. Dikatakan, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi makna Natal, ya, Natal itu sekarang bagi kita berbicara tentang penyertaan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, Natal itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. 2, 3. Amin. Kalau dulu tidak disertai Tuhan, sekarang kita disertai Tuhan. Amin. Nah, ada satu perubahan musim, ya. Ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, itu bicara tentang adanya perubahan musim yang dilakukan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan melakukan sesuatu bagi orang percaya, yaitu orang percaya, katakan sama-sama orang percaya, mengalami penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Mau pandemi kek, amin, Tuhan menyertai. Amin. Mau musim kering kek, Tuhan menyertai. Amin. Mau ditinggalkan orang, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Nah, ada sesuatu yang menarik yang saya pelajari ketika saya dengan Ibu Gembala sedang sharing. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan. Bilang sama-sama, Tuhan izinkan. Enggak ada hujan, enggak ada petir, enggak ada badai. Tiba-tiba orang datang sama kita. Kamu tahu enggak? Kamu tuh dibilang-bilangin sama si A itu begini. Pernah enggak saudara? Tiba-tiba dengar berita apa yang menyakitkan kita. Rasanya gimana? Dan manusia kita cenderung, termasuk saya. Biasanya ketika mendengar itu, lalu timbul sebuah respon orang sombong. Emang dia siapa? Ya, kita langsung bela diri. Emang dia siapa? Dia ngata-ngatain kita, betul nggak? Kita langsung membela diri dan seolah-olah dia nggak lebih baik daripada kita, betul ya? Padahal saudara, Tuhan cuma minta diam saja. Biar Tuhan yang beracara hidup kita. Amin. Tapi kita memang nggak bisa diam. Ya, kita maunya balas. Padahal yang dibalas nggak dengar juga. Kita cuma didatengin sama orang lewat tadi. Tahu nggak? Itu kau habis dikasih tahu sama dia bilang begini. Betul tidak? Nah, saya pun demikian, saudara. Saya tiba-tiba messenger WA, orang bilang gini sama saya, Pak, orang bilang katanya, sama kan? Orang bilang, itu pelayanan Bapak itu adalah pelayanan yang melanjutkan orang punya. Kita bilang apa coba? Itu tadi gosip. Orang bilang apa? Kita balas apa? Enggak, gitu ya. Lalu saya cerita orang yang tepat, yaitu istri saya. Saya cerita sama istri saya, Mi,
orang itu lo bilang, katanya begini. Isi saya dengan jawab enteng, ya ndak apa-apa. Kayak Gus Dur jawabannya, ora opo-opo. Ya. Isi saya bilang, ndak apa-apa. Ketika dia bilang ndak apa-apa, daging saya itu, iya. Tapi saya langsung berpikir lagi, iya bener ya ndak apa-apa ya. Ada masalahkah? Ndak ada sebenarnya. Yang masalah itu sombongnya kita. Betul ya? Betul? Sebenarnya apa? Orang datang kepada kita itu Tuhan izinkan karena dia ingin meruntuhkan kesombongan kita. Yang setuju katakan amin. Hati-hati ya, kadang-kadang teman datang kepada kita itu dipakai Tuhan untuk tunjukkan kamu itu sombong. Masih mau tetap sombong atau mau rendah hati? Mau rendah hati, amin? Jangan nyaut kalau sudah teman bilang begitu. Kemarin si Anu bilang, kau itu katanya begini. Langsung diam. Puji Tuhan, gitu ya. Jawabnya apa? Puji Tuhan. Jangan langsung ceritain, oh emang dia siapa? Nah, berarti kita Nah, kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Oke, apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saya akan ajak saudara melihat di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ini ada 3 hal menarik ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Apa artinya ya penyertaan Tuhan? Yang pertama, ini sangat berkesan di hati saya. Kalau Anda punya Alkitab elektronik atau Alkitab yang ada di handphone saudara, Anda cari klik kata disertai, maka kalimat pertama, ayat pertama yang Anda temukan dalam Alkitab ada di Kejadian 39 ayat yang ketiga ini. Jadi inilah permulaan yang Anda harus tahu bagaimana orang kalau disertai Tuhan. Amin. Bagaimana kalau orang itu merasakan Immanuel, Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Ayat ini, apa artinya penyertaan Tuhan? Yang pertama, arti penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan membuat berhasil semua yang kita kerjakan. Jadi apa buktinya kita itu disertai Tuhan? Buktinya adalah ini, Tuhan membuat berhasil. Jadi Natal itu artinya, maknanya adalah, dengarkan ini, Natal itu maknanya, berkatnya adalah Tuhan membuat berhasil semua yang kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi makna Natal bagi kita, Immanuel, artinya apa? Tuhan buat berhasil. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan buat berhasil. Apapun yang aku kerjakan. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap mengalami penyertaan Tuhan? Siap mengalami penyertaan Tuhan? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, musim di mana Tuhan membuat berhasil itu adalah musim di mana kita mulai dengan Natal. Natal itu bicara tentang musim di mana Tuhan akan buat semua yang kita kerjakan itu akan berhasil. Dan ini saya katakan, ini merupakan jaminan berkat Tuhan. Amin. Makanya rugi kalau kita nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. 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 Katakan sama-sama, rugi nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya akan lihat ada jaminan berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan ukur berkat itu hanya dari materi. Amin. Tapi saudara bisa sehat sampai usia lanjut, itu juga berkat Tuhan.
Anda bisa melihat anak-anakmu hidupnya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Amin. Cita-citanya bisa tercapai. Itu namanya berkat Tuhan. Amin. Nah, penyertaan Tuhan itu artinya gini, Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat berkat, Tuhan membuat kekayaan itu bisa datang kepada kita. Saya tidak ingin Anda cuma garis bawahi kata kekayaan. Meskipun saya percaya, Tuhan itu bisa membuat yang miskin menjadi kaya. Itu ayat firman Tuhan ada. Cuma kadang-kadang orang Kristen alergi bilang kaya. Amin. Yang nggak boleh adalah ingin cepat kaya. Itu yang nggak boleh. Amin. Tapi firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Kalau berkat Tuhan itu artinya Anda harus siap ikut penyertaan Tuhan. Dan Natal makna yang pertama adalah Tuhan buat berhasil apapun yang kita kerjakan. Saya mau tanya di sini, siapa yang pengen berhasil tahun 2021 bersama Tuhan? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kuncinya apa? Mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ingatlah begini, setiap musim, tadi kita bicara, Natal itu bicara perubahan musim. Musim disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tapi setiap musim itu ada syarat dan perlakuan yang berbeda. Musim panas, saudara tidak perlu pakai jaket. Tapi kalau musim dingin, saudara syaratnya harus pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket, menggigil. Betul ya? Nah, kalau Anda pakai jaket di tengah siang bolong dan panas terik, apa yang terjadi? Anda keringetan. Lalu kemudian masuk angin ya. Lalu orang luar bilang begini, orang ini agak begini kali ya. Betul tidak? Karena apa? Anda tidak melakukan, tidak mempraktekkan syarat yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat apa arti penyertaan yang kedua. Yang pertama tadi, Tuhan membuat berhasil segala yang kita kerjakan. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita baca sama-sama yang ketiga. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, perhatikan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ayat yang ketiga ini menjelaskan bagaimana seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini anak orang kaya. Yusuf ini di rumahnya diperlakukan sangat istimewa oleh papanya. Ya, abang-abangnya semua kerja keras, tapi Yusuf ini anak kesayangan. Dia mengerjakan hal-hal yang istimewa, yang enggak berat-berat. Yang lain pakai baju kerja, ya, dia pakai baju kebesaran. Jadi Yusuf ini sebenarnya orang yang tidak ahli seperti saudara-saudara yang lain. Ya, tidak biasa kerja keras seperti yang lain. Itu Yusuf. Anda lihat ketika Yusuf dengan, saya berkata, seperti dipaksa, ya, sama saudaranya karena iri, dijual. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang budak. Anda bisa bayangkan, dari anak kesayangan berubah jadi budak. Itu namanya perubahan musim. Sampai di sini bisa nangkep ya? Tapi Yusuf, luar biasanya, disertai, Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membuat berhasil. Padahal dia nggak ahli, saudara. Nggak biasa kerja. Ini kadang-kadang orang malas bilang gini, sorry aku nggak biasa kerja begitu. Betul nggak? Karena kita nggak biasa kerja begitu, kita lalu berkata, aku nggak bisa. Ya, saya nggak bisa ngerjakan itu. Karena apa? Sebenarnya karena kita nggak disertai Tuhan. Coba kalau saudara disertai Tuhan, sekalipun saudara nggak pernah melakukan itu, engkau akan dibuat Tuhan bisa melakukannya, walaupun engkau belum pernah melakukannya. Amin. Mengapa? Karena engkau disertai Tuhan. Tapi yang kedua, ini menarik sekali. Ya, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga yang kedua, kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan membuat kita menemukan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita.
Di ayat ini berkata, Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Yusuf itu mendapat kemurahan dari tuannya. Budak itu kerjanya kasar. Budak itu mau dilas pun enggak apa-apa. Mau di apa tuh? Dikasih besi panas dicap, dia enggak boleh komplain karena kamu sudah dibeli. Amin. Dan dia seorang budak. Tapi Yusuf mendapat kasih. Anda bisa bayangkan, Yesus datang ke dunia dan kita merayakan Natal. Maknanya apa? Bukan cuma Tuhan buat berhasil, tapi yang kedua, Tuhan akan membuat kita menemukan kemurahan Tuhan. Ya, apa artinya menemukan kemurahan Tuhan? Menemukan kemurahan Tuhan itu artinya begini. Kalau saudara lagi butuh pekerjaan, ya, waktu kita butuh kerja, ada lowongan. Ya, ada orang nawari, mau enggak? Saya ada pekerjaan ini. Itu namanya mendapat kemurahan. Ya. Berikutnya, waktu kita mengerjakan orang mulai percaya. Oh iya ya, kamu pegang ya. Nanti kalau kamu kerjanya bagus, wah, saya akan tambahi. Ya, saya akan percayakan. Nah, waktu kita menjadi orang yang mengalami kemurahan Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, waktu kita mengerjakan apapun, dia bikin berhasil. Lalu orang lain, beda orang ini. Mungkin Anda pernah ketemu dengan orang gini. Kalau barang ini dipegang sama si itu loh, semuanya pasti jadi baik. Tapi lain, dipegang sama orang ini, barang baik pun jadi rusak. Anda lihat, ada orang tangannya aneh sekali. Pegang keran itu bisa patah. Keran air, saudara. Ini tangannya tangan besi ke apa? Buka keran itu bisa patah, saudara. Pernah nggak lihat begitu? Padahal kerannya itu baru dibeli, baru dipasang, dipegang dia, tak, kok bisa patah ini? Ya, dikasih kepercayaan ini rusak, dikasih kepercayaan ini hilang, dikasih rusak. Ini orang yang tidak mendapat kemurahan Tuhan. Tapi lain orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepadanya, itu Tuhan buat berhasil. Saya mau tanya sama saudara, apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara kira-kira berhasil atau malah habis? Habis gitu ya. Nah, kesempatan ini saudara, kesempatan Natal ini kita renungkan. Kira-kira saudara dipercaya Tuhan apa? Dikasih bisnis apa sama Tuhan? Berhasilkah atau tambah habis? Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh kemurahan-Mu. Amin. Kita butuh kemurahan Tuhan supaya apapun yang kita kerjakan nanti dibuat Tuhan berhasil. Berikutnya, orang yang mendapat kemurahan tadi, waktu mulai jualan, waktu mulai usaha, waktu mulai pelayanan, apapun yang dia jual, apapun yang dia usahakannya, jadi laris manis kayak kacang goreng. Katakan amin. Itu artinya dapat kemurahan. Ngomong satu kalimat, oh ya udah saya beli semuanya. Namanya dapat kemurahan. Pernah nggak lihat seperti itu? Ada orang datang, tolonglah aku lagi jualan ini. Jualan apa? Ini. Harganya berapa? Sini aku beli semua. Kenapa dia mau beli? Dia tersentuh hatinya. Amin. Dan orang ini yang jualan mendapat kemurahan. Siapa yang menggerakkan orang untuk bisa murah hati? Cuma Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, inilah yang akan kita alami bersama dengan Tuhan di musim baru 2021. Kalau Anda percaya dan engkau minta Tuhan sertai aku, supaya aku bisa melihat kemurahan-Mu ada dalam hidupku. Ini akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tapi sekali lagi saya ingatkan, setiap musim ada syarat dan perlakuan yang berbeda. Sekarang yang terakhir. Apa artinya penyertaan Tuhan? Ya. Yuk kita baca sekali lagi ayat yang ketiga dan keempat. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf, perhatikan, diberikannya
kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, budak itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ya. Budak itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi Yusuf, perhatikan, karena disertai Tuhan, yang pertama tadi, membuat tuannya itu murah hati, mendapat kemurahan Tuhan. Yang kedua, ini yang kamu lihat, ya. Sama-sama dibaca dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan memberi kemampuan untuk memiliki kekayaan. Lagu Gereja Pantekosta zaman dulu ada lagu yang menarik begini. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Siapa yang mau kaya di surga, miskin di bumi, angkat tangan. Loh, serius saya tanya, siapa yang mau kaya di surga, miskin di bumi, angkat tangan. Loh, saudara bisa dengar kata-kata saya enggak? Ya, loh ini lagu dulu. Artinya lagu ini sebenarnya punya pesan yang cukup baik. Ya, jangan hanya mengejar kekayaan di bumi. Jangan frustasi kalau di bumi kau enggak kaya. Tapi pastikan bahwa di sorga engkau kaya dan diberkati. Amin. Tapi pertanyaannya begini, siapa yang mau kaya di sorga, miskin di bumi? Ya, ada perdebatan memang. Ya, apalagi dia baca Alkitab, sukar orang kaya itu masuk sorga. Ada ayatnya loh ya. Nah, jadi dua anak Tuhan lagi berdebat ya. Saya tidak mau kaya di bumi. Kenapa? Alkitab bilang orang kaya itu sukar masuk sorga. Yang kaya-kaya di sini lihat. Nah, tapi Anda lupa, Bapak Abraham itu kaya atau miskin? Oh iya, waktu orang Lazarus yang miskin itu mati, lalu orang kaya di bumi juga mati. Orang kaya masuk mana? Neraka. Lazarus yang miskin masuk mana? Masuk surga. Lah itu dia, orang miskin masuk surga, orang kaya masuk. Nah, jadi pilih mana? Kaya atau miskin? Ayo. Miskin masuk surga, kaya. Pilih mana? Anda lupa, orang miskin ini, Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Abraham. Abraham kaya. Tuh ternyata ada juga orang kaya masuk. Nah, masalahnya itu bukan kayanya. Tapi bagaimana engkau jadi orang kaya yang bisa hidup akan firman Tuhan. Amin. Nah, karena firman Tuhan berkata, orang yang disertai Tuhan, dia akan diberi kemampuan untuk memiliki kekayaan yang ada di bumi. Yang setuju katakan amin. Yang tidak pengen kaya katakan jangan amin. Ya, saya ingin kasih Tuhan. Ketika Yusuf disertai Tuhan, lihat, Tuhan memberi kemampuan. Sepertinya Tuhan kasih kunci keberhasilan yang ada di buminya. Amin. Dia seorang budak, ya, tapi jadi budak yang dapat dipercaya. Amin. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Dan tuannya nggak kerjain apa-apa. Saya bayangin kalau zaman sekarang, zaman now, wah, yang pegang mobilnya itu Yusuf. Yang pegang kunci rumahnya Yusuf. Yang pegang kunci berangkasnya Yusuf. Walaupun dia bukan pemiliknya. Tapi nikmati enggak? Nikmati. Satu kali saya terkagum-kagum dengan mobil bagus sekali. Wih, bagusnya mobilnya. Lalu yang turun, biasanya kan kita tunggu-tunggu. Siapa yang punya ini pasti ganteng gitu ya. Wih, pasti yang punya itu pasti ganteng. Wow, rambutnya berdiri-berdiri. Ya, parfumnya harum. Rupanya yang datang ini supirnya, saudara. Kurus, kering, hitam. Ya, keluar dari mobilnya, penonton kecewa. Alamak, gue pikir yang punya, yang naik ini orang mewah. Tapi siapapun dia yang turun dari mobil ini, semua orang bilang dia, mantap ini orangnya, kulit boleh hitam. Amin. Jabatan hanya supir,
tapi bisa naik mobil mewah kayak Yusuf. Amin. Bukankah kita ini adalah budaknya Tuhan yang diutus ke bumi? Amin. Semua yang ada di bumi bukan punya kita, tapi ini adalah punya Tuhan. Amin. Sekarang orang-orang yang lagi naik mobil mewah, yang punya ruko besar, yang punya bisnis besar, dengarkan, kita semua yang ada di bumi ini adalah orang yang dipercaya sama Tuhan. Amin. Rumah mewah, bisnis, pekerjaan, mobil, semua itu bukan milik kita. Itu semuanya miliknya Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menjadi seperti Yusuf yang dipercaya? Yang dapat dipercaya? Amin. Gak usah jauh-jauh. Kalau Anda punya barang yang berharga, Anda kasih sembarang orang atau tidak? Enggak. Kunci rumah itu loh. Kalau Anda pergi, Anda titipkan sama siapa? Oh, saya titip sama penjaga di pos kampling itu. Percaya nggak sama saudara? Saudara percaya nggak sama dia? Jujur saya bayar, walaupun setiap bulan saya bayar, aku nggak percaya. Betul ya? Orang villa, percaya nggak, Kung? Kalau pergi titip kunci sama yang jaga di situ. Mau? Enggak. Kenapa? Padahal tiap bulan bayar. Pak Kris, percaya nggak sama? Saya curiga malah. Dia orang pertama yang hilangkan. Amin. Tapi kita akan percayakan kunci rumah kita itu kepada orang yang dapat. Nah, Tuhan hari-hari ini sedang mencari siapa yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang mau mengandalkan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Saya kemarin cerita sama seseorang dan saya berkata begini. Dulu ada orang saya berpikir begini, saya akan diberkati Tuhan kalau saya itu punya kenalan orang kaya. Lalu orang kaya itu tahu nomor rekening saya. Maka orang kaya itu akan transfer sama saya. Itu dulu. Lalu tiba-tiba datanglah seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Ini saya tinggal di desa ini. Hamba Tuhan dari Jakarta bilang gini, Gersam, berapa nomor rekeningmu? Ayo, saudara apal nggak ditanya, berapa nomor rekeningmu? Hari itu, kalau zaman now, kalau Anda nggak apal nomor rekening nyesel. Karena bisnis online kan. Zaman dulu belum ada bisnis online. Waktu ditanya, berapa nomor rekeningmu? Saya gini, nggak apal. Lalu dituding, itulah kau katanya, nomor rekening harus dihafalin. Siapa tahu orang mau berkati kamu. Maka orang akan kasih nomor rekening kamu. Ya sudah, kalau gitu berkatmu saya titipkan dia saja ya. Ditunjuk teman saya. Dikasihkan enggak? Hilang saudara. Tapi saya enggak nuduh. Ya betul tidak? Nanti berkatmu saya titipkan dia ya. Titipkan dia ya. Siapa dia? Ya. Teman saya. Dikasihkan enggak? Enggak. Tapi yang lebih parah lagi, orang yang nanya saya, berapa nomor rekeningmu? Sampai hari ini saya sudah hafal, tapi dia nggak pernah tanya lagi. Saya sudah hafalin. Sejak saat itu saya ngafalin nomor rekening saya. Saya nggak ganti-ganti nomor rekening karena takut ngafalnya lama. Tapi sejak saat itu hingga hari ini, itu pertanyaan yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Nggak pernah ditanya apalagi diisi sama dia. Tapi satu hal yang saya bersyukur, karena saya tidak berharap kepada dia, saya berharap kepada Tuhan. Sudah lihat, Tuhan bisa kirim masukkan uang nggak tahu dari mana, walaupun orang nggak tahu rekening saya. Katakan amin. Siap-siap ya, rekeningnya diberkati Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan itu ahlinya mempercayakan hartanya kepada hamba yang dapat dipercaya. Katakan amin. Duit punya siapa? Ragu-ragu antara saya dan Tuhan ya. Duit itu punya siapa coba? Punya Tuhan. Amin. Kekayaan yang dipercayakan kepada saudara milik siapa? Makanya jangan dipegang. Jangan kuat-kuat. Kalau Tuhan suruh lepaskan, lepaskan. Karena engkau percaya, engkau dapat dipercaya. Amin. Kadang-kadang kita, aduh pelitnya bukan main. Yang lalu saya sudah cerita sama saudara.
ketika kita belajar memberi yang terbaik, Tuhan itu tahu bahwa kita memberi untuk Dia. Amin. Dan Tuhan tidak mau hutang apapun. Saya alami, saya dan keluarga saya melihat tentang mujizat ini, dan saya mau bagikan supaya semua keluarga Alpha Center bisa nikmati bagaimana Tuhan bisa memberikan kemampuan seperti kepada Yusuf. Kepada kita seperti Yusuf dipercaya oleh Tuhan. Amin. Anda lihat makna Natal bagi orang percaya, Tuhan memberi kita kemampuan sehingga kita jadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Nanti kita lihat sama-sama. Ini ayat yang menarik sekali dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18 ya. Kadang-kadang ada pertanyaan gini, kenapa sih ini kaya? Aku udah berjuang kok nggak kaya-kaya, kok nggak berhasil-berhasil? Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, perhatikan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan di sini. Tuhan, ya, Tuhan itu adalah pribadi yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh apa? Nih, orang yang belum pernah mendapatkan ini, dia adalah orang yang belum mendapatkan apa? Nah, kata lain kekuatan kalau kita pahami kayak kekuatan kayak apa? Mau kaya aja butuh kekuatan ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata gini, ya, he that gave thee power to get well. Nah, kata kekuatan tadi itu diterjemahkan dari kata power. Power itu artinya apa? Kuasa. Power itu artinya kemampuan. Jadi ada orang, kenapa orang ini nggak bisa kaya? Karena dia belum mendapat kemampuan dari Tuhan. Amin. Mengelola keuangan itu butuh kemampuan. Kadang-kadang maaf ya, yang hidupnya masih susah, ngomong gini, iya dia coba nggak dikasih sama orang tuanya. Sudah ingat, yang memberikan kepercayaan itu bukan orang tua, tapi Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kita harus minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepadaku kemampuan. Amin. Untuk apa? Memiliki kekayaan di bumi ini. Amin. Ini nggak bisa cuma sekolah. Ini butuh Tuhan. Amin. Anda bisa minta tolong kayak pengemis di pinggir jalan. Pak, tolong Pak. Minta Pak. Orang itu mau nggak? Belum tentu. Tapi Anda nggak minta. Kalau Tuhan gerakkan hatinya orang ini untuk menyalurkan uangnya kepada orang itu nggak perlu gini. Orang itu bilang, bang sini bang, ini ada sedikit. Betul nggak? Yang bisa memberikan siapa? Tuhan yang menggerakkan. Amin. Sama dengan kita. Kita berjuang untuk menjadi berhasil, menjadi sukses, bahkan pengen kaya. Tapi kau nggak kaya-kaya, karena kita nggak tahu sumber kekayaan itulah. Yang memampukan kita adalah Tuhan adanya. Amin. Nah, sekarang saya akan tutup dengan ini. Ya, setiap musim itu ada syarat dan perlakuan yang berbeda. Sekarang bagaimana caranya? Supaya kita mendapatkan 3 hal tadi. Ya, yang pertama, Tuhan membuat berhasil segala yang kita kerjakan. Ya, Tuhan buat berhasil. Ya. Kemudian yang kedua, Yusuf dikasih mendapat kemurahan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mendapat kemampuan. Ya, kita kadang-kadang cuma pengen kaya, tapi nggak tahu bahwa kita butuh kemampuan. Nah, caranya bagaimana? Sederhana. Ya, syarat kita boleh mengalami penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Perhatikan Kejadian 39 ayat 1. Ya, kita baca ayat ini dengan seksama. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kuncinya ada di bagian ini. Ya, baca yang warna kuning ini. 2, 3. Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya. Jadi begini, bagaimana caranya dan bagaimana Yusuf bisa mendapatkan penyertaan Tuhan? Kuncinya di sini. Yusuf dibawa turun ke
Kata kuncinya adalah turun. Turun. Dia dulunya adalah anak kesayangan, dia harus turun jadi budak. Sekali lagi, kata kuncinya apa? Turun. Kita harus rela turun. Katakan sama-sama, saya harus rela turun. Amin. Harga dirimu, derajatmu, kesombonganmu, kuncinya adalah turun. Yesus menyertai kita. Dia harus turun dari tahtanya, datang ke bumi ini. Amin. Kalau Yesus rela, masa kita nggak rela? Amin. Makanya tadi kadang-kadang ada orang teman datang ceritain, kata orang kamu tuh begini. Ingat, kata kuncinya apa? Turun. Jangan naik gaspol. Ngomongnya langsung ngegas. Ya. Lihat ya. Yusuf turun ke Mesir. Yusuf merelakan dirinya untuk diturunkan, direndahkan di Mesir. Mesir ini bicara dunia ini. Nah, sekarang bagi kita semuanya, kita harus rela dibawa turun ke Mesir, ya. Kita harus merelakan diri untuk direndahkan. Kita harus mau diturunkan selama kita ada di bumi ini. Jadi kalau ada orang yang merendahkan kita, kata kuncinya adalah puji Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, saya rela direndahkan. Lebih kencang lagi, saya rela direndahkan. Saya rela diturunkan harga diri saya. Amin. Mengapa? Seperti Tuhan Yesus rela turun ke bumi dan merendahkan dirinya. Itulah respon kita untuk kita mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Kalau mau mengalami penyertaan Tuhan, kata kuncinya apa? Rela diturunkan, rela direndahkan. Amin. Saya berdoa semua di tempat ini yang mendengar firman Tuhan ini sudah akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Ketika manusia merendahkan kita, ingat, puji Tuhan. Karena Tuhan juga rela diturunkan. Amin. Mau mengalami penyertaan Tuhan? Mau mengalami penyertaan Tuhan? Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang siap sama-sama katakan amin. Immanuel. Kita berdiri bersama-sama. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan kau kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Aku Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Saya undang pelayan pejabat kudus tampil ke depan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan bersama, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan.
Kau buktikan buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara dikasih Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak, pejamkan mata saudara. Hari ini kita belajar akan satu pesan firman Tuhan. Kita punya Allah Immanuel, penyertaannya ada dalam segala keadaan kita. Amin. Mungkin saat ini keadaanmu tidak ada orang yang tahu bahwa engkau sedang mengalami kesulitan. Ingatlah, kita punya Allah Immanuel. Amin. Dia menyertai saudara. Bagi saudara yang rindu untuk mengalami penyertaan Tuhan, saya ingin mengajak engkau untuk komitmen. Mari kita komitmen. Seperti Yusuf disertai Tuhan, demikian semua keluarga Alpha Center, engkau akan disertai Tuhan. Dan engkau melihat Tuhan akan membuat berhasil apapun yang kau kerjakan. Tuhan akan membuat engkau mendapat kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memampukanmu untuk menikmati kekayaannya di atas muka bumi ini. Amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau berkata bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, ini hidupku. Biarlah aku mendapat kemurahan-Mu, mendapatkan penyertaan-Mu dalam hidupku. Sehingga dalam segala keadaan, aku melihat Engkau menyertai apapun yang aku kerjakan. Hidupku, rumah tanggaku, keluargaku, masa depanku dalam penyertaan-Mu. Ini aku Tuhan, ajar aku untuk rela diturunkan, direndahkan, sama seperti Engkau sudah rela untuk diturunkan ke bumi ini untuk menyelamatkan kami. Sekarang aku mau Tuhan seperti Engkau, karena aku percaya aku pasti akan melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Buatlah kami boleh menikmati akan penyertaan-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar ini waktunya Roh Kudus untuk menyampaikannya dalam hati masing-masing kami. Sehingga pulang dari tempat ini, goal kami adalah penyertaan Tuhan yang dimulai dengan rela untuk direndahkan, rela untuk diturunkan selama kami ada di bumi. Selama kami di bumi ini, kami harus membuang keangkuhan kami, membuang kesombongan kami. Biar yang ditinggikan cuma Tuhan yang ada di hidup kami. Diri kami rela untuk direndahkan, diri kami rela untuk ditaklukkan. Kami ingin membuang semua keangkuhan dan kesombongan kami Tuhan. Dan kami sadar tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu kami gak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami minta kemurahan-Mu Tuhan, turun atas kami semua. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Masih ada di antara kami yang masih pegang kesombongan dan kedagingan kami. Biar pesan Natal ini boleh masuk dan tinggal di hati kami. Kami ingin menaklukkan semua keangkuhan dan kesombongan kami. Karena Engkau sudah memberi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berbicara, dan kini kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Ini akan menjadi metre, menjadi perjanjian kami dengan Tuhan. Kami komitmen untuk mau diturunkan. Kami komitmen untuk rela direndahkan. Karena Dia yang direndahkan, yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua untuk terima tubuh dan darah-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, diurapi, diberkati. Semua kami siap untuk terima perjamuan kudus. Kami semua yang siap terima perjamuan kudus, bersama-sama kita berkata, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi teman-teman.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Ku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan nolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah lambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan Pulihkan. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saya meyakini bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan saya meyakini bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan kita. Siapapun saudara dan apapun keadaan yang saudara alami hari ini, mungkin kau merasa gagal dalam hidupnya, engkau merasa gagal, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Mungkin engkau bukan gagal dalam bisnis, tapi engkau gagal dalam karaktermu. Tuhan sanggup memulihkan karakter kita semua. Kuncinya adalah kita harus rela turun. Keangkuhan kita yang membuat Tuhan sukar untuk memulihkan kita. Tapi setiap kali saudara berkata, Tuhan aku mau
menaklukkan dagingku, aku mau direndahkan, saat itulah engkau akan lihat pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Jangan ingin orang lain berubah, tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan ubah aku. Kalau kau melihat orang lain keras, jangan lihat dia keras, tapi berkata, Tuhan lembutkan aku, supaya aku bisa menerima saudaraku yang keras. Kalau kau melihat orang lain sombong, jangan melihat kesombongan orang lain, tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan turunkan aku, supaya aku sabar, aku rendah hati, dan aku bisa menerima orang lain yang mungkin tinggi dan sebagainya. Kita percaya Tuhan kita sanggup memulihkan kita, amin. Angkat roti dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Ketika engkau mengangkat tangan, mengangkat rotimu tinggi-tinggi dengan tanganmu, saya menyadari bahwa engkau adalah orang yang belajar dengan rendah hati. Engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Tidak ada seorang pria yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang wanita yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun di tempat yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Kita bisa terima pemulihan daripada Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan katakan apa yang saya ucapkan ini, dan katakan bersama-sama dengan percaya. Aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa, memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa, membangkitkanku dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan ini. Sebelum kau makan roti dan anggur ini, kalau engkau percaya Tuhan bisa memulihkan hidupmu, engkau akan makan bersama-sama dengan saya. Kalau engkau percaya Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu, pulihkan keuanganmu, katakan lebih dulu kepada Tuhan, kalau engkau percaya, aku percaya Tuhan, engkau sanggup pulihkan hidupku. Aku percaya Tuhan, engkau sanggup pulihkan keuanganku. Amin. Bagi yang percaya, mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, amin, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Hari ini kita sedang membuat covenant dengan Tuhan. Kalau saya ingin mengalami penyertaan Tuhan, angkat tinggi-tinggi dan katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Semua percaya di tangannya ada darah Kristus, amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus,
Allah Roh jamati dengan urapan rindu selalu dekat tinggal di hadirat-Mu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu Tuhan, yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti. Sekarang Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami. Jadikan setiap kami umat-Mu yang akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan jadi kekuatan, jadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang diberkati bersama-sama kita berkata, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, akhir kata kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan dan keluarga besar Alpha Center mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari kita maju bersama-sama dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh melewati dan merayakan bersama-sama perayaan Natal ini. Biarlah kiranya Natal kami akan memberikan makna yang begitu luar biasa bagi kami, yaitu ada penyertaan Tuhan atas hidup kami di dalam segala keadaan. Hamba-Mu berdoa bahwa setiap jemaat yang sudah hadir, sudah memberikan persembahan, sudah menikmati perjamuan kudus, kami semua akan menikmati berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami percaya pulang dari tempat ini sukacita sorga akan menyertai kami sekarang. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita semuanya. Pulanglah dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun juga yang engkau sedang cita-citakan. Dan percaya Tuhan Immanuel memberkati saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat ini dengan percaya. Bersama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati.